Kembali kita berada di YouTube channel Negeri Santun, di mana channel ini membahas dan mengulas persoalan-persoalan kondisi di masyarakat, baik yang menjadi persoalan polemik yang terjadi di masyarakat. Kali ini kita berusaha untuk mengulas beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat, terutama di Kota Tanjung Pinang, di mana hari ini kondisi politik Tanjung Pinang terkait masalah pengisian jabatan kekosongan wakil wali kota menjadi sorotan. Beberapa berita yang kita ketahui saat ini, seperti halnya Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad telah menyampaikan surat kepada Wali Kota Tanjung Pinang untuk mengundang untuk bersama-sama membahas terkait pengusulan mekanisme pengisian jabatan kekosongan wakil Wali Kota Tanjung Pinang. Dasar beliau adalah Kemendagri, surat yang disampaikan oleh Kemendagri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik melalui surat nomor 132-21/1908 tertanggal 24 Maret 2021. Gubernur Kepri Ansar Ahmad diminta untuk melakukan pembinaan, memonitoring dan melakukan pendampingan terhadap Wali Kota Tanjung Pinang Rahmah. Nah, atas dasar itulah Gubernur Kepulauan Riau menyurati atau mengundang Wali Kota Tanjung Pinang Rahmah untuk duduk bersama membahas masalah kekosongan jabatan wakil Wali Kota Tanjung Pinang. Akan tetapi surat yang disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Riau kepada Wali Kota Tanjung Pinang, Ibu Rahmah menyatakan berhalangan atau tidak bisa hadir atas undangan yang disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Riau. Nah, terkait Wali Kota Tanjung Pinang yang tidak bisa hadir, kemungkinan Gubernur Kepri juga akan menyurati kembali sampai batas waktu 3 kali, batas akhir yang akan dia surati. Jika memang dalam 3 kali disurati dan Wali Kota Tanjung Pinang juga tidak hadir, beliau akan mengambil langkah-langkah dengan izin dari Menteri Dalam Negeri. Nah, seperti kita ketahui beberapa pendapat sebelum itu juga anggota DPRD, beberapa anggota DPRD Kota Tanjung Pinang juga sudah melakukan konsultasi bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Riau, Pak Lagat Siadari, terkait persoalan dan polemik pengisian jabatan Kota Tanjung Pinang ini. Beliau menyampaikan atau menyarankan seperti halnya yang disampaikan di artikel Ombudsman Republik Indonesia yang berisi tentang satu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Riau berharap bahwa polemik pengisian jabatan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang yang kosong tidak dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah kota bersama DPRD harus memiliki komitmen yang sama, karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat luas untuk memaksimalkan tugas-tugas pemerintah. Beliau juga menyarankan, pertama, partai pengusung mengajukan 2 calon wakil wali kota kepada wali kota dan ditembuskan ke ketua DPRD setelah mendapat persetujuan dari DPP partai pengusung. 2. Wali Kota Tanjung Pinang meneruskan surat dari partai pengusung ke ketua DPRD untuk dibahas. Selanjutnya, ketua DPRD diharap membentuk panitia pemilihan serta membentuk tata tertib pemilihan. 3. Apabila hal tersebut tidak direspon, maka partai yang mengusung dapat menyurati ulang Wali Kota Tanjung Pinang. 4.
Apabila surat partai pengusung tetap tidak direspon wali kota, maka Ketua DPRD Tanjung Pinang dapat menginisiasi menyurati perihal surat yang dikirim oleh partai pengusung. Surat tersebut ditembuskan ke Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri, dan Ombudsman Kepri. 5. Terkait dengan usulan partai pengusung, wali kota tidak berwenang menolak, membatalkan, atau mengganti nama, namun hanya bersifat meneruskan ke DPRD. Nah, ini beberapa saran yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Riau. Nah, sementara itu akademisi kita, Oksep Adayanto dari Universitas Maritim Raja Ali Haji juga mengomentari terkait lambatnya pengisian jabatan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang. Oksep menyampaikan bahwa menurut dia, jika wali kota ingin memilih calon wawaku yang diusulkan partai, seharusnya melakukan komunikasi politik lebih awal dengan partai pengusung. Sementara Partai Golkar dan Partai Gerindra sudah beberapa bulan lalu mengusulkan secara resmi Ade Angga dan Endang Abdullah sebagai calon wawaku. Nah, Oksep menyinggung soal dinamika politik yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir terkait pengisian jabatan wawaku. Prosedur terkait pengisian jabatan itu sudah cukup jelas dan tegas sehingga tidak perlu mengulur-ulur waktu. Alasan-alasan disampaikan oleh wali kota dinilai absurd atau tidak masuk akal dengan melihat proses pengisian wakil kepala daerah tempat lain, kondisi yang menyebabkan kegaduhan politik yang menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat Tanjung Pinang. Ia juga mendorong dan mendukung DPRD Tanjung Pinang untuk menggunakan hak interpelasi maupun hak angket untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap terkait permasalahan pengisian wawaku. Sikap politik itu penting dilakukan agar masyarakat tidak disuguhkan teater politik. Nah, sebelum Oksep Adayanto, juga pengamat politik Bisman Arianto mengatakan, kinerja dan stabilitas pemerintah di Tanjung Pinang, ibu kota Kepulauan Riau, terganggu akibat belum adanya wakil wali kota. Nah, menurut Bismar yang juga mantan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Tanjung Pinang mengatakan, proses pemilihan wakil wali kota Tanjung Pinang di tangan wali kota Tanjung Pinang Rahma karena partai politik yakni Golkar dan Gerindra sudah mengajukan 2 nama bakal calon wakil wali kota sejak bulan November 2020. Dan 2 nama yang diajukan sebagai calon wawaku itu yakni Ade Angga dan Golkar dan Endang Abdullah dari Partai Gerindra. Nah, berdasarkan pendapat dari 2 akademisi tersebut bahwa sebenarnya intinya adalah pengisian kekosongan jabatan ini untuk segera dilakukan, mengingat bahwa proses pembangunan di Kota Tanjung Pinang ini perlu untuk disegerakan atau perlu untuk dipulihkan ekonominya terkait beberapa akibat dari virus corona yang menyebar sehingga berakibat kepada ekonomi Kota Tanjung Pinang yang turun, dan ini perlu disegerakan atau dilakukan langkah-langkah yang konkret untuk pemulihan ekonomi secara cepat, sehingga perlu dipikirkannya langkah-langkah yang cepat untuk disegerakan pemilihan wakil wali kota Tanjung Pinang agar pembangunan di Kota Tanjung Pinang berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sementara itu kita melihat tanggapan dari wali kota Tanjung Pinang akibat kenapa alasan-alasannya pemilihan atau pengisian jabatan wakil wali kota ini ditunda beberapa bulan. Nah, wali kota Tanjung Pinang seperti halnya dilansir oleh harian kepri.com mengatakan bahwa wali kota Tanjung Pinang Rahma mengungkapkan alasan dirinya menyurati Kementerian Dalam Negeri Kemendagri terkait pengisian wali kota Tanjung Pinang. Nah, di sini kita melihat wali kota Tanjung Pinang ini menyurati Kementerian Dalam Negeri terkait pengisian wakil wali kota Tanjung Pinang. Nah, Rahma mengatakan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan wali kota dan wakil wali kota. Nah, pada pasal 7
mengenai persyaratan yang sudah dipenuhi oleh calon wakil wali kota. Ditambah lagi pada pasal 176 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan wakil gubernur dan wakil wali kota diatur dalam peraturan pemerintah atau PP. Nah, sampai saat ini belum ada PP yang menjadi acuan. Maka atas dasar itulah saya menyurati Kementerian Dalam Negeri yang isinya minta petunjuk dan arahan. Nah, kata dia, khusus untuk pengisian calon wakil wali kota, untuk peraturan pemerintahnya belum ada secara rinci dalam bentuk petunjuk pelaksanaan, jutlak, dan petunjuk teknis juknis. Sehingga saya harus bertanya supaya agar nantinya tidak adanya kesalahan di kemudian hari. Saya ikut terseret sebab saya ikut bagian dari pemilihan itu. Oleh karena itu, saya harus ekstra hati-hati. Nah, inilah dasar-dasar wali kota Tanjung Pinang, Ibu Rahma. Kenapa pengisian jabatan wakil wali kota ini ditunda-tunda? Karena alasan beliau bahwa untuk pemilihan wakil wali kota ini belum ada peraturan pemerintah yang mengaturnya. Nah, kalau kita runut, kalau kita membaca apa yang diberitakan, yang beberapa media online memberitakan terkait masalah kekosongan wakil wali kota ini, saya kira Bu Rahma tidak punya alasan yang tepat. Karena ketika Bu Rahma menyurati Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Dalam Negeri juga sudah memberikan arahan kepada Gubernur Kepri untuk melakukan pembinaan, memonitoring, dan pendampingan kepada wali kota Tanjung Pinang terkait persoalan pengisian jabatan wakil wali kota Tanjung Pinang. Nah, dengan begitu surat yang dilayangkan wali kota Tanjung Pinang sudah dijawab Kementerian Dalam Negeri dengan meminta Gubernur Kepri untuk melakukan pendampingan, pembinaan terkait kekosongan jabatan wakil wali kota Tanjung Pinang. Dan langkah konkret kita sudah membaca bahwa Gubernur Kepulauan Riau sudah melayangkan surat undangan untuk menghadirkan wali kota Tanjung Pinang untuk membahas mekanisme pengusulan mengenai pengisian jabatan wakil wali kota Tanjung Pinang. Nah, seharusnya kita berharap wali kota menghadiri undangan. Akan tetapi kita lihat di sini di media bahwa wali kota berhalangan terkait surat yang dilayangkan Gubernur Kepulauan Riau, sehingga dengan ketidakhadiran wali kota Tanjung Pinang, maka proses mengenai wakil wali kota Tanjung Pinang ini ditunda lagi karena menunggu gubernur untuk menyurati yang kedua kalinya. Nah, membaca dari semua apa yang disampaikan oleh media-media online ini, kita melihat bahwa sebenarnya komunikasi politik antara partai pengusung dan wali kota Tanjung Pinang ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena yang kita bukan aturan yang belum ditetapkan terkait pengisian jabatan kekosongan ini, akan tetapi ini hanyalah menjadi sebuah alasan wali kota untuk menunda persoalan pengisian jabatan wakil wali kota dengan alasan bahwa peraturan pemerintah belum ditetapkan atau petunjuk pelaksanaan jutlak belum ada atau petunjuk teknis juga belum ada. Ini kan hanyalah sebuah alasan administratif yang dilayangkan oleh wali kota untuk menunda proses pengisian jabatan wakil wali kota Tanjung Pinang. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini ya pertama bahwa usulan nama yang diusulkan oleh partai pengusung ini tidak direstui oleh wali kota Tanjung Pinang.
Nah, harapan kita bisa membaca harapan dari wali kota ini berharap bahwa nama yang diusulkan oleh partai pengusung ini sesuai kriteria atau personal yang diinginkan oleh wali kota itu sendiri. Akan tetapi partai pengusung sudah punya nama. Nah, akibatnya partai pengusung sudah punya nama dan nama dua yang diusulkan oleh partai pengusung ini tidak direstui oleh wali kota, ini mengakibatkan penundaan sehingga proses pengisian jabatan wakil wali kota Tanjung Pinang ini menjadi tertunda. Nah, ini saya kira ini adalah trik yang dimainkan oleh wali kota untuk membuka komunikasi politik. Bisa saja Bu Rahmah menawarkan kriteria atau menawarkan nama-nama dengan harapan partai pengusung ini merubah nama calon wakil wali kota, nama yang diharapkan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wali kota sekarang, sehingga komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga Bu Rahmah punya kewenangan untuk meneruskan surat yang disampaikan partai pengusung tidak diteruskan oleh wali kota itu sendiri, sehingga surat itu berada di wali kota. Nah, akibat hal ini mengakibatkan sehingga Dewan Perwakilan Daerah Kota Tanjung Pinang tidak bisa untuk melakukan pemilihan terkait pengisian kekosongan jabatan wakil wali kota Tanjung Pinang. Nah, saya kira semua orang juga bisa membaca dari alur politik yang dimainkan, yang disampaikan antara satu, intinya bahwa dua nama tersebut tidak mendapat restu dari wali kota Tanjung Pinang. Nah, di sisi lain kita sebagai masyarakat menilai seharusnya Bu Rahmah menetapkan keputusan atau kebijakan jika memang berniat memiliki wakil wali kota Tanjung Pinang, seharusnya melakukan komunikasi intens dengan partai pengusung. Tawaran politik bisa jadi seperti apa yang diinginkan wali kota kepada partai pengusung. Juga jika memang komunikasi politik tidak berjalan sebagaimana mestinya, jika memang Bu Rahmah ingin tetap sendiri memimpin Kota Tanjung Pinang ini, disampaikan kepada anggota DPRD dengan alasan yang cukup logis sesuai dengan peraturan yang ada. Jika memang membutuhkan wakil untuk segera mungkin untuk melakukan komunikasi atau membuka komunikasi politik dengan partai pengusung, jika memang menyetujui nama itu silahkan. Jika memang tidak menyetujui, ya saya kira dari apa yang disampaikan oleh beberapa akademisi ini cukup jelas, juga beberapa hal yang disampaikan Kepala Ombudsman Republik Indonesia wilayah Kepulauan Riau ini cukup jelas. Saya kira pemilihan nama itu dari sisi aturan bukan ditetapkan oleh wali kota, melainkan ditetapkan oleh partai pengusung. Wali kota hanya sebatas meneruskan surat yang disampaikan oleh partai pengusung untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk segera mungkin untuk dilakukan pemilihan Kota Tanjung Pinang. Nah, melihat ini kita sebenarnya cukup riskan. Sebagai bagian dari masyarakat, kita tidak ingin proses ini berlarut-larut sebenarnya, karena semakin lama polemik ini terjadi, jika terus wali kota mengulur-ulur waktu, terus ini akan mengakibatkan efek yang tidak baik bagi wali kota itu sendiri. Karena saya yakin partai pengusung juga punya langkah-langkah
strategi jika nama yang diusulkan ini tidak diterima atau tidak disetujui wali kota. Saya kira mereka juga punya langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nah, Bu Rahma, saya kira sebagai wali kota Tanjung Pinang, kita harap membuka atau melakukan membuka komunikasi politik dengan partai-partai pengusung untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang seharusnya ini bisa diselesaikan secepat mungkin. Karena kita tidak ingin akibat larutnya proses pengisian kekosongan jabatan ini berakibat kepada pembangunan Kota Tanjung Pinang menjadi tertunda. Karena beberapa isu sudah mulai menerpa akibat wali kota tidak punya pendamping atau tidak punya wakilnya. Wali kota sudah mulai kewalahan di dalam mengatur hubungan dengan Muspida, dengan OPD maupun dengan tokoh-tokoh politik lainnya, karena beberapa kebijakan yang telah dilakukan begitu keras dikritisi oleh anggota DPRD, seperti halnya proses pelantikan eselon 2, eselon 3 dan eselon 4, di mana ketua DPRD juga mengkritisi akibat dari kebijakan yang telah diambil oleh wali kota Tanjung Pinang. Nah, peran wakil wali kota ini sangat menentukan di dalam proses pembangunan, karena beberapa hal peran yang tidak bisa dimainkan oleh wali kota ini bisa dimainkan oleh wakil wali kota Tanjung Pinang. Nah, kita harap bahwa sebenarnya wakil wali kota kita harap ini mampu sebagai penyeimbang atau mampu memberikan atau menutupi kelemahan dari wali kota, sehingga pembangunan di Kota Tanjung Pinang bisa segera mungkin untuk diarahkan sebagaimana mestinya. Nah, saya kira cukup jelas, beberapa media juga sudah menyampaikan terkait pengisian kekosongan jabatan. Memang ada beberapa intrik-intrik politik yang dimainkan wali kota, juga ada beberapa intrik-intrik politik dimainkan oleh partai politik, karena semuanya punya kepentingan. Bahkan partai di luar pengusung juga cukup signifikan untuk memainkan perannya, karena ini melihat ini bahwa sebenarnya ada arah terkait untuk pemilihan legislatif pada tahun 2004 dan juga untuk pemilihan pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada periode berikutnya, karena banyak peran yang dimainkan oleh partai politik juga wali kota yang sekarang agar pada periode berikutnya ini berjalan mulus. Kemudian juga partai politik juga bisa menempatkan partainya sebagai partai pemenang di Kota Tanjung Pinang. Nah, harapan kita semua persoalan ini hendaknya disegerakan, dituntaskan wali kota dan juga beberapa partai politik, dan juga kita harap Gubernur Kepri mengambil langkah-langkah yang cukup bijak sehingga tidak ada keterlambatan atau berlarutnya persoalan Kota Tanjung Pinang dalam pengisian jabatan wakil wali kota Tanjung Pinang ini. Kita harap semuanya, siapapun yang duduk di jabatan wakil wali kota Tanjung Pinang ini bisa diterima oleh semua pihak, baik wali kota itu sendiri, baik DPRD maupun untuk Gubernur Kepulauan Riau itu sendiri. Kita tidak ingin
personal yang duduk nanti bisa merugikan semua pihak. Ketika semua pihak dirugikan, maka proses pembangunan akan menjadi terhambat di Kota Tanjung Pinang. Demikianlah beberapa analisa kita, beberapa kita mengulas berita-berita yang berkembang terkait Wali Kota Tanjung Pinang. Semuanya dilansir di beberapa media online, semuanya terlihat dengan jelas keinginan-keinginan, sebenarnya intinya adalah komunikasi politik yang tidak jalan. Sekian dari saya, selamat sore, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.